Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan. Hari ini kita ada di tengah-tengah tanaman cabai merah keriting ya, kawan-kawan. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar di tanaman cabai merah keriting ya, kawan-kawan. Nah, hari ini kita akan belajar dari pengolahan tanah, pengolahan lahan, penutupan mulsa ya, kawan-kawan ya. Nah, awal itu kita pengolahan lahan dulu ya. Pengolahan lahan itu yang pertama sebelum tutup mulsa menggunakan untuk pupuk dasaran untuk di tanaman cabai ya, kawan-kawan. Untuk di tanaman cabai untuk pupuk dasarannya sendiri itu menggunakan di sini dikarenakan dalam satu bal itu di 10 kilo itu panjangnya kurang lebih 350 sampai 370 meter ya panjangnya, kawan-kawan. Mulsanya itu kalau di lebar 120 cm. Nah, panjangnya di 370 meter persegi, kawan-kawannya. Nah, untuk satu bal mulsa plastik kita rekomendasikan dengan pupuk Kodaposnya itu di 50 kilo dan pupuk organik probiotik Isarunya itu di 10 kilo ya. Boleh lebih, tidak masalah, kawan-kawan ya. Itu yang kita rekomendasikan untuk tanaman cabai, kentang, dan bawang merah ya. Nah, kita ada di tengah-tengah tanaman cabai merah keriting ya. Kita akan bahas apa sih tanaman, penyakitnya, dari pengolahan tanahnya ya, kawan. Yang pertama dari pengolahan tanahnya dulu. Untuk pupuk dasarannya menggunakan pupuk Kodapos dan probiotik Isaru ya, kawan-kawan. Dengan dosis adukannya itu pupuk Kodaposnya 50 kilo dan Isarunya di 10 kilo ya, kawan-kawan. Nah, pupuk Isarunya itu, probiotik Isarunya itu ada dua macam, seperti powder dan seperti pelet ya, kawan-kawan. Jadi bentuknya ada dua macam, serbuk atau powder, pelet ya, atau butiran-butiran panjang dia, kawan-kawan. Nah, untuk pupuk dasarannya sendiri kita rekomendasikan dengan yang powdernya supaya pengaduannya antara pupuk itu merata. Nah, boleh dicampur dengan pupuk lain, boleh tunggal ya, kawan-kawan. Nah, setelah pemupukan dasar sudah selesai, terus ditutup pupuknya dengan tanah ya, sudah dibuat bandanya. Setelah itu waktunya penutupan mulsa atau penutupan plastiknya ya, seperti hitam peraknya ya, kawan-kawan ya. Jadi sebelum tutup mulsa kita anjurkan dengan Koda Humus PK ya, Koda Humus PK sebelum tutup mulsa dengan dosis 1 sampai 2 tutup per tangki 20 liter air ya, kawan-kawan. Nah, kalau misalkan pakai drum ya, rata-rata drum itu kan 200 liter air. Nah, kawan-kawan, itu 1 sampai 2 botol boleh, nggak apa-apa, kawan-kawan ya. Untuk satu drum, satu tutup Koda Humus PK itu kurang lebih di 25 mili ya, 25 mili per tutup Koda Humus PK itu. Nah, ada yang ukuran 500 mili, ada yang 1 liter ya, kawan-kawan. Nah, itu. Nah, untuk dosis jika ada penyemprotannya dengan menggunakan tangki semprot ya yang 20 liter itu 1 sampai 2 tutup tangki 20 liter air. Nah, setelah itu pemasangan mulsa. Setelah pemasangan mulsa sudah siap, nanti jarak 3 hari atau 4 hari itu barulah penanaman ya, kawan-kawan, penanaman. Nah, untuk awal
Dan ini di lahan tengah-tengah kita cabai merah keriting ini sudah umur kurang lebih 2,5 bulan ya kawan-kawan, dan tingginya sudah seperti ini, angkanya pun banyak. Nah itu kawan-kawannya, jadi umur 1 bulan itu kurang lebih segini ya, seginilah kawan-kawan, kita anggap saja segini. Itu kita corkan sekali dengan isaru dan kodaposnya ya kawan. Boleh ditambahkan nanti koda humus PK nya. Nah untuk dosisnya sendiri itu pupuk kodaposnya di 3 kilo, isarunya itu di 5 kilo dalam 200 liter air ya, dicorkan sekali. Nah untuk masa vegetatif atau masa pertumbuhannya itu kita sarankan gunakan dengan Kodamin BMO ya kawan-kawan. Kodamin BMO itu ada 3 asam amino, boron, terus molybdenum ya kawan-kawan. Itu nanti ada pertumbuhan. Nah penyemprotannya sendiri itu interval di seminggu sekali ya kawan, seminggu sekali. Nanti diselipkan dengan Kodafol 1465 nya ya. Contoh hari ini meracun dengan Kodamin BMO. Nah besoknya lagi menggunakan Kodafol 1465. Nah itu selang-seling ya, seminggu sekali. Nah, itu untuk pertumbuhannya. Nah, untuk fungisidanya sendiri untuk bahan aktif mangkojeb itu kita sarankan dengan untuk awal takojeb di 80% ya, takojeb 80% untuk awal pertumbuhannya. Nah itu. Nah biasanya di hamanya itu ya kawan-kawan, untuk masa pertumbuhan kita sarankan dengan Verimax ya kawan-kawan. Verimax itu dalam masa pertumbuhannya. Nanti selanjutnya umur jarak 2 minggu lagi itu boleh pengecoran lagi kawan-kawan. Nanti dalam 1 drum 200 liter itu isarunya tetap di 5 kilo, nanti kodaposnya bisa di 3 kilo, boleh dicampurkan dengan pupuk lain kurang lebih 2-3 kilo saja ya kawan-kawan. Untuk biasanya di pengecoran kedua itu dicampurkan dengan pupuk yang lainnya ya kawan-kawan. Nah setelah itu umur 2,5 bulan ya, ini ya seperti ini 2,5 bulan. Nah ini masih menggunakan Kodamin BMO, Kodafol 1465 nya ya kawan-kawan. Nanti setelah masa generatif, setelah masa kawan-kawan, nanti kita akan keliling perkembangan dari tanaman cabai merah keriting yang sudah memakai 70 ya, yang sudah memakai produk Tapak Muda Indonesia ya kawan-kawan. Nah, dari pembuahannya, dari nutrisi dan dari pestisidanya ya. Jadi Bapak Ibu, sebelum menanam ya, semua tanaman entah itu cabai merah keriting atau tomat, bawang merah, kentang dan lain-lain, itu benteng utama itu emang di tanahnya dulu. Kita benahi, sudah tuh nanti di benihnya ya kawan-kawan. Artinya benihnya nanti cari yang kualitasnya bagus ya kawan-kawan. Jadi kita sudah jelaskan dari pengolahan tanah. Jadi untuk pupuk dasarannya menggunakan Kodapos dan Isaru ya, dengan dosisnya di dalam 1 bal 10 kilo itu Kodaposnya 50 kilo, Isarunya di 10 kilo ya kawan-kawan. Itu dicampurkan dan sudah ditaburkan. Setelah itu pemasangan mulsa sebelum tutup mulsa menggunakan dengan Koda humus PK. Setelah itu masa pertumbuhan ya, menggunakan Kodafol 1465
dan Rospat 75 SP itu nanti diselikan dengan verimarknya ya kawan-kawan, yaitu sampai umur seperti ini ya kawan-kawan. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana perkembangannya selanjutnya. Nah, ini di tengah-tengah gangga kita ada tanaman cabai yang sampai 1,5 jengkal lah kawan-kawan, dan itu aja sangat banyak sekali. Nanti kita akan lihat ya kawan-kawan. Pokoknya ikuti terus. Nah kawan-kawan, ini kita sudah di ya. Nah ini cabenya seperti ini ya kawan-kawan. Kita lihat dari carangnya sangat banyak sekali. Nah ini anginnya cukup lumayan kencang ya kawan-kawan. Yuk kita lihat perkembangannya seperti apa. Nah ini daunnya ya normal dan lentur ya kawan-kawan. Ini tumpang sari dengan kentang ya kawan-kawan. Di sini ada kentang, ini sudah umur 100 hari jadi dipangkas ya, ini kentang ya kawan-kawan. Nah umur 100 hari.